Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Kasih Natal, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah bersinar seperti bintang. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami umat manusia. Pada kesempatan ini, kami akan mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami dapat menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah pemilik firman, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Natal adalah momen penuh cahaya, baik secara harfiah maupun secara rohani. Kita melihat terang lilin di mana-mana. Kita melihat lampu-lampu Natal yang gemerlapan. Dan yang paling mendalam adalah terang yang memancar dari Sang Juru Selamat yang telah lahir di dunia ini. Namun di balik semua itu, ada simbol terang yang luar biasa, yaitu bintang Betlehem. Bintang Betlehem memimpin para Majus untuk menemukan Yesus, Sang Raja yang baru lahir. Terang itu menjadi penunjuk jalan dan tanda harapan di tengah gelapnya malam. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan hanya sebagai penerima terang Kristus, tetapi juga sebagai pembawa terang ke dalam dunia ini. Dunia yang sering diliputi oleh kegelapan dosa, konflik dan putus asa, kita dipanggil untuk bersinar seperti bintang. Bersinar seperti bintang. Teks Alkitab yang saya pilih pada saat ini, saya ambil di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Latar belakang dari teks kita pada saat ini, Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11, Rasul Paulus menasihati jemaat agar jemaat bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, sehingga orang-orang dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Di dalam ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 15, Rasul Paulus juga mengajak jemaat agar hidup tanpa celah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat, sehingga mereka bisa menjadi terang yang bercahaya di dunia ini. Di dalam perikop ini, Rasul Paulus menguraikan langkah-langkah untuk bersinar seperti bintang atau bercahaya di dunia. Mari kita lihat, apa langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita dapat bersinar seperti bintang di dunia ini. Langkah yang pertama, agar kita dapat bersinar seperti bintang adalah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi pasal 2 ayat 12, kata kerjakan menunjukkan proses yang aktif dan terus menerus, yaitu sebuah usaha yang berkesinambungan. Sebuah usaha yang dilakukan terus menerus. Sedangkan kata takut berarti kita menghormati dan mengakui kemahakuasaan Allah. Dan kata gentar berarti kita perlu memiliki sikap kehati-hatian dan kesadaran untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berarti kita hidup dengan sungguh-sungguh, menghormati Allah, dan selalu berhati-hati agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana cara kita menghormati Allah dalam hidup kita? Menghormati Allah di dalam hidup kita dengan menjaga perkataan dan sikap. Sebagai umat-umat Allah yang mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, dalam menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah, kita harus menjaga perkataan dan sikap. Hindari kata-kata yang kasar. Hindari cerita-cerita gosip dan lain sebagainya. Kita harus menunjukkan sikap sopan serta penuh kasih kepada orang lain. Dan menghormati Allah dalam hidup kita, yaitu dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Sebagai umat-umat Allah, di hari Natal ini saya mengajak kita semua untuk kita hidup dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Itulah langkah pertama agar kita boleh menjadi terang seperti bintang di dunia, yaitu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Langkah yang kedua untuk menjadi atau untuk bersinar seperti bintang di bumi adalah andalkan Allah yang bekerja di dalam kita. Filipi pasal 2 ayat 13 katakan, karena akulah Allah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, firman Tuhan mengajak kita semua pada saat ini, agar kita sebagai umat-umat Allah, terus mengandalkan Allah, Allah yang bekerja di dalam diri kita, untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya akan selalu menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupannya. Itulah langkah yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bersinar seperti bintang. Andalkan Allah yang bekerja di dalam diri kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri. Karena di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebagai umat Allah, di hari Natal ini saya mengajak kita semua untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Langkah yang ketiga untuk bersinar seperti bintang adalah hindari keluh kesah dan percekcokan. Filipi pasal 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Rasul Paulus menasehati umat-umat Tuhan di Filipi untuk ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka melakukan itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa maksudnya bersungut-sungut? Kata bersungut-sungut artinya ketidakpuasan atau keluhan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Apa maksudnya? Keluhan yang diungkapkan secara tidak terbuka. Keluhan yang diungkapkan secara tidak terbuka, secara terbuka adalah suka berbicara di belakang. Ketika kita tidak puas dengan pelayanan gembala kita di dalam jemaat kita, ketika kita tidak puas dengan penggembalaan dari majelis jemaat, kita berbicara di belakang. Ini adalah konsep tentang bersungut-sungut. Kita sering memberikan sendiran-sendiran atau komentar halus. Kemudian seringkali kita diam atau kita menghindar dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di dalam gereja. Sebagai umat-umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di hari Natal ini saya mengajak kita semua untuk kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam pekerjaan Tuhan.
Tidak boleh bersungut-sungut di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena bila mana kita melakukan itu, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikut adalah berbantah-bantahan. Apa maksudnya berbantah-bantahan? Kata berbantah-bantahan mengacu pada pertengkaran atau perselisihan yang timbul dari sifat egoistis atau sikap ingin menang sendiri. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita mengaku sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi sikap egoistis ini selalu ada di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Sikap ingin menang sendiri selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Contoh orang yang selalu mengutamakan dirinya sendiri atau orang yang egois adalah dia sering mengutamakan pendapat pribadi. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Hanya mau mengikuti pendapatnya sendiri. Dia mau supaya orang-orang di sekitarnya harus mengikuti pendapatnya sendiri. Inilah orang-orang yang memiliki sifat egoistis. Mereka menuntut perhatian dan pengakuan. Mereka mau diperhatikan, tetapi mereka tidak mau memperhatikan. Mereka menolak untuk bekerja sama. Inilah orang-orang yang memiliki sikap egoistis. Dan mereka seringkali menggunakan pelayanan untuk tujuan pribadi. Inilah orang-orang yang bersikap egoistis. Firman Tuhan katakan kita perlu menghindari keluh kesah dan percekcokan. Orang percaya harus menjalani kehidupan dengan sikap yang penuh kasih, sikap yang rendah hati, dan bebas dari keluhan dan perdebatan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan hati yang bersyukur dan penuh damai. Mempercayakan segala sesuatu pada Allah yang bekerja di dalam diri kita. Langkah yang keempat untuk bersinar seperti bintang adalah menjadi murni dan tidak bercela. Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini Rasul Paulus mengajak jemaat untuk hidup murni atau hidup kudus dan tidak bercela di tengah masyarakat yang bengkok hatinya. Menjadi murni dengan berpegang pada kebenaran, menjauhi dosa dan kompromi dengan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini kita perlu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan di Filipi untuk hidup murni dan kudus dan tidak bercela di tengah masyarakat yang bengkok hatinya. Nasihat firman Tuhan ini ditujukan juga kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Kita sementara hidup di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat yang bengkok hatinya. Kita harus memiliki perbedaan sebagai orang-orang Kristen. Kita perlu memantulkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Bukan hanya di hari Natal ini saja, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Kita perlu memantulkan terang Kristus. Menjadi murni dengan berpegang kepada firman Tuhan. Dan menjauhi dosa serta kompromi dengan dunia. Langkah yang kelima untuk menjadi terang seperti bintang adalah berpegang teguh pada firman Allah. Sebagai umat-umat Allah, sebagai orang-orang Kristen, kita harus berpegang teguh kepada firman Allah yang adalah dasar iman kita sebagai orang Kristen. Filipi pasal 2 ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kita. Pegang teguh firman Tuhan artinya, kita harus membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam setiap aspek kehidupan kita.
Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Umat-umat Allah, firman Tuhan haruslah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Berpegang teguh kepada firman Tuhan artinya membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika firman Tuhan tertanam dalam hati kita, kita akan memiliki kebijaksanaan dan kekuatan untuk bersinar di tengah situasi gelap atau situasi yang sulit ini. Umat-umat Allah, kita dipanggil untuk bersinar seperti bintang. Dan untuk bersinar seperti bintang, kita perlu berpegang teguh pada firman Tuhan. Sangat disayangkan, dewasa ini, banyak orang yang sering mengaku sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka tidak lagi mengutamakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Dewasa ini, saudara, ponsel yang ada di tangan saudara dan saya, ponsel yang ada di tangan kita, seringkali menggantikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Ponsel yang ada di tangan kita seringkali menyita waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita semua yang mengaku sebagai orang Kristen di hari Natal ini, jika ponsel di tangan kita sering menggantikan waktu kita bersama dengan Kristus, mungkin saatnya kita menaruhnya sejenak dan kembali kepadanya. Sekali lagi saya ingin tekankan, jika ponsel di tangan kita sering menggantikan waktu kita bersama dengan Kristus, mungkin saatnya kita menaruh sejenak dan kembali kepadanya lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Langkah yang terakhir untuk kita bersinar seperti bintang adalah teruslah menunjukkan sukacita di tengah penderitaan. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu menunjukkan sukacita di tengah penderitaan. Rasul Paulus menunjukkan sikap sukacita meskipun dia menghadapi penderitaan, dan ia mendorong jemaat untuk bersukacita bersamanya. Sikap ini mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, ketika kita bersukacita dan tetap bersyukur, meskipun dalam kesulitan, kita menunjukkan iman yang kuat dan menyaksikan kasih serta kuasa Allah kepada orang lain. Inilah ciri khas kita sebagai orang-orang Kristen. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sebagai umat-umat Allah, kita perlu bersukacita, karena sukacita adalah kekuatan bagi kita untuk melewati berbagai macam tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saya ingin kita melihat sedikit kembali ke Filipi pasal 2 ayat 15. Dia katakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kata bintang-bintang di dalam bahasa Yunani adalah posteres. Kata posteres ini menggambarkan bahwa orang percaya harus menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan dunia. Orang percaya harus menjadi sumber terang di tengah kegelapan dunia. Dan kata cahaya sendiri adalah kata kerja di dalam bahasa Yunani yang berarti bersinar, tampak atau terlihat. Orang-orang Kristen, kita harus memperlihatkan terang kita di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya, di tengah-tengah masyarakat yang bengkok hati. Ini menggambarkan tindakan atau proses di mana terang itu tampak atau terlihat oleh orang lain. Terang yang ada pada kita tidak boleh kita sembunyikan. Terang itu harus dilihat oleh orang lain supaya orang dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Apa arti kata dunia? Kata dunia artinya kosmos yang mengacu pada dunia atau masyarakat luas yang penuh dengan kekacauan dan dosa.
Tanpa kita sadari, kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin redup oleh dosa. Kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin digelapkan oleh dosa. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, Rasul Paulus mengajak umat-umat Tuhan di Filipi, termasuk saudara dan saya yang ada di zaman akhir ini, untuk mari kita menampakkan terang Kristus dalam kehidupan kita untuk menyinari dunia yang gelap ini. Sebagaimana di hari Natal ini, lilin dipasang di mana-mana, lampu-lampu gemerlapan di mana-mana, menerangi tempat di mana kita berada. Umat-umat Kristen di hari Natal ini, kita harus menjadi cahaya. Kita harus menjadi bintang yang bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Frasa bercahaya seperti bintang-bintang di bumi mengandung makna bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup murni dan benar. Kita harus menghidupkan kehidupan yang murni, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita melihat sekarang ini, banyak orang mengaku Kristen. Di hari Natal, mereka merayakan Natal dengan mabuk-mabukan. Kita gagal untuk menunjukkan terang itu di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya. Orang percaya dipanggil untuk bersinar sebagai cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Sama seperti bintang-bintang yang terlihat jelas di langit malam dan memandu orang di kegelapan. Orang percaya diharapkan untuk menjadi contoh dan saksi hidup yang menunjukkan kasih dan kebenaran Allah. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini adalah, saya mengajak kita semua di hari Natal ini, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Hormatilah Tuhan di dalam hidup kita. Yang berikut adalah andalkan Allah yang bekerja di dalam kita. Orang-orang Kristen perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Menghindari keluh kesah dan percekcokan. Menjadi murni dan tidak bercela. Berpegang teguh pada firman kehidupan dan menunjukkan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menolong kita semua untuk terus bersinar seperti bintang di hari Natal ini dan di hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga. Di akhir dari pekabaran firman Tuhan pada saat ini, hamba rindu untuk mendoakan para pemirsa, pendengar TVRI Papua Barat dimanapun mereka berada. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan ini akan jatuh di tanah hati yang subur. Sebagai umat-umat Tuhan, kami dipanggil untuk bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mampukan kami Tuhan, agar di hari Natal ini, kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang menunjukkan terang di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada, dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup mereka. Hamba mau menyerahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Yasro aurusa nirbeba